Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Taman Bibit Wonorejo. Tunggu, Taman Bibit Wonorejo? Hayo, kalian pada tahu nggak nih? Nggak apa-apa teman-teman kalau kalian nggak tahu, karena sekarang kita akan sama-sama membahas, sama-sama belajar tentang Taman Bibit Wonorejo. Jadi, Taman Bibit atau Kebun Bibit Wonorejo ini sudah berdiri sejak tahun 2011 loh. Wah, jadi udah lumayan lama nih teman-teman. Nah, Taman Bibit Wonorejo ini merupakan salah satu tempat wisata yang wajib kita kunjungi kalau kita berada di Surabaya. Kenapa? Karena selain kita dapat menikmati keindahannya nih, kita juga bisa menambah banyak pengetahuan tentang tanaman atau pepohonan dan juga pembibitannya. Tapi kalian pada penasaran nggak sih tentang sejarah dan juga fasilitas apa aja yang ada di Taman Bibit Wonorejo ini? Oke deh, daripada kalian semakin penasaran kan ya, yuk langsung aja kita cari tahu. Teman-teman, kalian pada mau tahu nggak secara terbentuknya Taman Bibit Wonorejo ini? Yuk simak terus. Jadi pada awalnya kebun ini hanyalah sebuah tempat pembuangan sampah. Tetapi setelah dikaji ulang, ternyata luas kawasan ini melebihi luas kebun bibit pertama. Nah, akhirnya dikembangkanlah kebun bibit baru dengan hadirnya bibit tumbuhan asli. Awalnya, tempat ini digunakan sebagai tempat pembibitan saja. Tapi, suasana dan nuansa yang sangat mendukung akhirnya membuat pemerintah membuka tempat ini untuk umum. Nah, yang paling menarik nih, di sini ada sebuah danau buatan yang sengaja dibangun. Kehadiran danau ini membuat suasana menjadi sangat berbeda karena lebih nyaman dan lebih tenang. Nah, biasanya di kawasan ini digunakan para wisatawan untuk mengabadikan foto dan menikmati pemandangan yang sangat indah. Nah, pada awalnya kedua kebun bibit ini sama, yaitu areal perkebunan yang luas. Kemudian ditata ulang sehingga dijadikan sebuah hutan kota. Nah, setelah jadi hutan kota, ditata ulang kembali sehingga tidak hanya berfungsi sebagai hutan kota saja, melainkan juga berfungsi sebagai kawasan pariwisata. Nah, Kebun Bibit Wonorejo Surabaya ini adalah tempat pembibitan pohon teman-teman. Mungkin kalian pada penasaran kan tujuan dibuatnya kebun bibit ini. Jadi, kebun bibit ini sendiri dibuat dengan tujuan menyokong kebutuhan penghijauan kota, seperti sebagai tempat pembibitan, terus ada juga tempat pembuatan kompos dan tempat perkemahan. Sesuai dengan namanya, di kebun ini memiliki area pembibitan tanaman yang dibuka untuk umum. Nah, sebagai tempat pembibitan tanaman, kebun ini tuh dapat dibilang seperti laboratorium yang cocok bagi anak-anak sekolah, terutama untuk mengenali berbagai jenis tanaman. Di Kebun Bibit Wonorejo ini, kita dapat mengenali berbagai nama dan bentuk tanaman. Lalu nggak hanya itu, kita tuh juga bisa mengetahui bagaimana cara membudidayakannya hingga cara mengembangbiakannya loh. Tidak berhenti di situ, karena Kebun Bibit Wonorejo ini menyediakan berbagai fasilitas yang sangat menarik perhatian pengunjung. Bahkan beberapa dari fasilitas yang disediakan bernilai edukatif, sehingga fasilitas yang sangat lengkap ini juga menambah kenyamanan ketika pengunjung datang ke tempat wisata ini. Kebun Bibit Wonorejo menyediakan area parkir yang sangat luas sehingga bisa mempermudah para pengunjung ketika datang ke tempat ini. Lalu mereka juga menyediakan toilet yang cukup bersih. Dan yang ketiga, melihat keadaan kita saat ini, maka Kebun Bibit Wonorejo juga menyediakan fasilitas prokes yang sangat ketat, yaitu dengan menggunakan hand sanitizer, pengukur suhu, dan masih banyak yang lainnya. Fasilitas selanjutnya adalah camping area, di mana tempat ini berada di dekat danau Kebun Bibit Wonorejo ini. Dan biasanya para pengunjung akan mendirikan tenda di lahan yang sudah disediakan khusus, dan juga terdapat tempat untuk mendirikan api unggun di tempat yang sudah disediakan juga. Tetapi jika pengunjung ingin melakukan camping, maka sebaiknya pengunjung bisa melakukan registrasi terlebih dahulu di kantor Kebun Bibit Surabaya yang berada di dekat pintu masuk. Fasilitas yang selanjutnya adalah wahana permainan anak. Sesuai dengan namanya, wahana ini sangat cocok untuk dimainkan oleh anak-anak, yaitu ada jungkat-jungkit, perosotan, ayunan, panjat tebing mini, dan masih banyak lagi.
Dikarenakan peminatnya sangat banyak, sehingga pemerintah kota Surabaya membangun 3 playground di tempat wisata ini agar anak-anak bisa semakin senang dalam bermain. Di sini juga terdapat trek olahraga di mana Kebun Bibit Wonorejo Surabaya ini menyediakan alat olahraga gym yang bisa digunakan oleh para pengunjung. Sehingga tempat ini selalu ramai digunakan para pengunjung untuk berolahraga. Selanjutnya juga terdapat spot kuliner atau biasa disebut dengan sentra kuliner. Tempat ini berada di sebelah barat Kebun Bibit Wonorejo dan menyediakan berbagai macam makanan dan juga minuman yang bisa dipilih pengunjung sesuka hati, dan tentu saja harga yang diberikan juga tidak terlalu mahal. Selanjutnya ada jogging track yang dapat diakses oleh para pengunjung. Lalu ada mini zoo atau kebun binatang kecil dengan jumlah 3 kandang hewan. Hewan yang ada diantaranya adalah aneka jenis burung, rusa, dan angsa. Jika ingin memberi makanan pada hewan berupa potongan rumput, pengunjung bisa membelinya kepada petugas Kebun Bibit Surabaya seharga Rp5.000. Selanjutnya ada fasilitas air minum gratis. Wisata Kebun Bibit Surabaya ini juga menyediakan area air langsung minum. Pengunjung dapat menggunakannya secara gratis. Kemudian ada spot foto dan danau. Jadi daya tarik utama dari Kebun Bibit Wonorejo ini adalah keberadaan 2 danaunya. Danau tersebut kemudian dikelilingi oleh sebuah taman yang sangat besar yang tertata dengan baik. Selanjutnya ada kawasan internet dan belajar gratis. Broadband Learning Center merupakan salah satu spot wisata yang tempatnya khusus untuk pembelajaran komputer dan internet dengan gratis. Di sini, para pengunjung dapat bebas belajar seputar dunia komputer dan jaringan yang akan didampingi oleh instruktur yang tentunya sudah berpengalaman di bidangnya. Di sini juga terdapat petugas khusus yang siap mendampingi para pengunjung serta memberi penjelasan. Petugas juga siap untuk mengerjakan berbagai cara pembiakan tanaman. Ada stek dengan biji, ada generatif, tunas baru atau cangkok, dan semuanya dapat kita praktekkan di taman ini. Nah, gimana nih teman-teman? Udah jelas banget gak sih tentang sejarah dan juga fasilitas yang ada di Taman Bibit Wonorejo? Dari penjelasan-penjelasan tadi nih, kita jadi tahu kan kalau ternyata ada loh tempat yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat yang bisa kita kunjungi di Surabaya. Wah, kita semua di sini pastinya jadi semakin tertarik gak sih buat berkunjung ke Taman Bibit Wonorejo? Oke deh teman-teman, sekian penjelasan tentang sejarah dan juga fasilitas yang ada di Taman Bibit Wonorejo. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.